Yang ada di dunia ini, di kehidupan ini? Tentu tidak. Semuanya bergantung kepada karma masing-masing. Bergantung kepada pengertian akan ajaran Buddha, bahwa kita harus selalu waspada. Ini adalah bukti bahwa hukum anicca, hukum perubahan, di mana ada masanya orang sehat, ada masanya orang sakit. Tetapi itu adalah proses hukum alam. Ajaran Buddha kan mengikuti hukum alam ini. Jadi tidak bisa ditentang, bahwa itu tidak ada, tidak mungkin. Orang lahir, tua, sakit, mati. Ya. Lahir, dewasa, tua, sakit, lalu mati. Ya, mungkin dewasa dulu. Nah, semua that proses. Anak yang baru lahir, mereka belajar merangkak, belajar membalikan badan, belajar duduk, belajar berjalan, belajar berlari. Nah, itu adalah semua proses kehidupan. Itu adalah anicca atau perubahan. Ya. Jadi bukan anicca itu semata-mata adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi bagi kita orang tua yang mempunyai anak bayi baru lahir, wah, dengan senangnya kita selalu memperhatikan anak kita, pertumbuhannya setiap hari. Oh, sekarang dia bisa tengkurap. Oh, sekarang dia bisa merangkang. Oh, sekarang dia bisa duduk. Oh, sekarang dia bisa berjalan dengan merangkang dengan kaki dan tangan. Dan dia berusaha untuk belajar berdiri. Nah, itu adalah sebenarnya proses daripada anicca. Jadi anicca itu bukan saja sesuatu yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan, belum tentu. Karena dengan kebahagiaan yang tadi saya katakan, seorang ibu, seorang ayah bahagia melihat perubahan anaknya yang tadinya hanya telentang, kemudian bisa tengkurap,
bisa merangkak, bisa berjalan, dan akhirnya bisa berlari. Nah, kemudian perubahan ini barulah mulai dialami oleh orang atau anak tersebut, bahwa hidup ini tidak menyenangkan. Dia harus belajar, dia harus makan, dia harus mandi, dia harus tidur pada waktunya. Tidak boleh main seterusnya seharian penuh. Nah, orang tua menderita tidak? Menderita kalau anaknya bandel, tidak mau nurut apa kata orang tua. Nah, itu baru kelihatan anicca adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, tapi awalnya melihat anak yang baru lahir, anicca itu adalah menyenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nyata sekarang ini kita melihat ada lagi yang namanya duka. Duka dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Kita masing-masing berada di rumah. Kita tidak berani kemana-mana. Kita tidak berani mengambil resiko yang besar dengan adanya wabah virus ini. Banyak orang berasumsi yang tidak mengenai virus ini. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kita tahu bahwa ini adalah duka. Duka yang sedang kita alami. Ya. Kenapa duka yang kita alami? Karena kita dirundung rasa ketakutan. Kita dirundung rasa kekhawatiran. Padahal belum tentu kita kena wabah ini. Banyak ahli-ahli kesehatan bicara bahwa kalau kita tenang, maka kita akan jauh dari virus tersebut. Nah, Buddha sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar meditasi. Nah, meditasi apa? Banyak macamnya. Ada vipassana, ada metta, ada anapanasati, ya, macam-macam. Tapi tujuannya adalah semua untuk mencapai sesuatu yang belum kita ketahui, yang belum kita rasakan. Nah, tetapi yang lebih mudah adalah anapanasati. Hanya memperhatikan keluar masuk nafas. Tetapi apakah tidak membosankan setiap kali meditasi adalah memperhatikan nafas? Kemudian saya belajar meditasi metta, meditasi senyum. Yang mana meditasi senyum ini mengaktifkan kita punya kelenjar pituitari, kita punya lapisan maningen menjadi rileks, kemudian kita punya zat endorfin menjadi aktif. Nah, rasa bahagia yang akan muncul membuat kita menjadi lebih rileks. Nah, itulah yang penting. Meditasi itu membuat kita menjadi lebih rileks. Kenapa kita harus rileks? Karena kita yang sudah ada umur dibandingkan dengan anak-anak kecil, kita ini kelenjar timus yang ada di antara jantung ini, di dada sini, ya, itu sudah mengecil.
Tapi kita tidak perlu takut. Memang kesehatan kita kurang. Kekuatan maksudnya, kekuatan tubuh kita dibandingkan dengan anak kecil lain beda. Anak kecil hujan-hujanan, tengah malam mandi di puncak dingin, mereka tidak takut. Tapi kita yang sudah ada umur, rasanya aduh takut sekali dengan dingin. Itu kenapa? Karena kelenjar timus kita yang sudah mulai mengecil. Nah, maaf. Justru dengan belajar meditasi meta ini, maka kita mengaktifkan kelenjar timus kita. Fungsinya yang penting, bukan menjadi besar lagi. Karena waktu kita lahir kecil, kelenjar timus itu besar, lama-lama menjadi kecil. Ya, karena seiring dengan umur atau usia kita. Tetapi kita sudah diajarkan untuk bermeditasi, maka kelenjar timus itu bukan diandalkan besarnya, tetapi fungsinya adalah agar imun yang ada di tubuh kita terus berproduksi aktif. Nah, imun inilah yang menjaga tubuh kita dari virus. Nah, kalau kita ada rasa bahagia, kalau kita selalu rasa bahagia, maka kita tidak akan merasa susah, merasa kita sakit. Ya. Pikiran pengaruh juga. Ya. Nah, rasa bahagia tadi adalah merilekskan otak kita, pikiran kita. Senyum di bibir, senyum di pikiran, dan senyum di hati. Nah, itulah. Nah, kenapa maksudnya senyum di pikiran? Adalah merilekskan kepala kita. Nah, itu Buddha memberikan tata cara meditasi, bukan hanya itu. Hanya mengajarkan meditasi bukan meta yang seperti yang saya ungkapkan, tetapi adalah meditasi. Seperti meditasi juga Bali Usada. Meditasi Vipassana. Nah, meditasi Vipassana itu adalah kesadaran bahwa kita sadar. Semua meditasi, semuanya harus sadar, bukan artinya TWIM itu tidak sadar. Atau meditasi cinta kasih yang tadi saya bilang TWIM itu tidak sadar. Semuanya harus sadar. Anapanasati pun juga harus sadar. Nah, ini buktinya bahwa duka mulai muncul. Muncul bagaimana? Ya, dengan adanya wabah virus ini, semua orang ketakutan. Kalau sudah ketakutan, berarti adalah suatu penderitaan, merasa serba salah. Ya. Masuk rumah, cuci tangan. Keluar rumah, cuci tangan. Pegang pintu, cuci tangan. Bingung akhirnya. Pegang botol sabun, dicuci juga. Akhirnya seperti orang ketakutan. Ya, padahal kalau kita pun hanya mencuci tangan, ya, masih memegang benda itu mungkin kita sudah cuci juga lah untuk tindakan preventif atau pengamanan. Ya. Nah, berarti kecil sekali kemungkinannya, walaupun bisa terjadi pemicunya itu. Tapi semuanya itu kembali kepada karma. Nah, jadi kalau kita bicara hukum tilakana, anicca, dukkha, dan anatta, maka kita pasti tidak akan luput dari karma. Berkesadaran, kita sadar bahwa sekarang dunia ini lagi dilanda wabah virus. Kita jangan membuat makin gaduh, makin ketakutan.
tetapi kita harus berpikir jernih bahwa ini adalah penderitaan. Umat Buddha dianjurkan untuk membaca Parita Ratana Sutta. Nah, Ratana Sutta ini parita yang sangat-sangat bermanfaat pada waktu itu di zaman Sang Buddha. Ya, dapat menyembuhkan dari penyakit yang berbahagia. Nah, untuk itu kita sekarang ini pun sering dihimbau untuk membaca Parita Ratana Sutta. Ya. Untuk apa? Agar penderitaan kita berkurang. Kenapa kita menderita? Karena kita tidak senang. Karena perubahan ini yang membuat kita tidak senang. Padahal kalau kita lihat di yang ketiga, yaitu Sabedama Anatta, semua yang terbentuk tidak kosong tanpa inti yang kekal. Kalau sudah menjadi mayat, sudah dikremasi, apa yang dinamakan kita? Siapakah diri kita di situ? Orang tidak mengenalnya. Orang tidak mengenal tulang belulang itu siapa. Apalagi kalau sudah dikremasi dan hancur. Ya. Orang hanya tahu bahwa itu mayat si A karena ditulis, oh kremasi oven nomor sekian yang meninggal mayatnya namanya si A. Jadi orang tahu. Tetapi kalau mayat ini wanita cantik, begitu kita buka ovennya, kita lihat apakah dia tetap cantik atau tidak. Jadi kita harus berpikir rasional, harus berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa ajaran Buddha berdasarkan hukum kesunyataan mulia. Ya. Jadi orang sakit, kenapa kita bisa sakit? Orang mati, kenapa kita bisa mati? Ya. Ada yang bilang katanya kalau banyak berbuat baik maka cepat mati. Ya. Kenapa? Akhirnya orang pada takut mati. Padahal hidup ini adalah tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Orang pasti akan mati. Orang pasti akan meninggalkan unsur badan kita. Karena kita terdiri dari 4 unsur, yaitu padat, cair, panas, udara, dan satu lagi yang kelima adalah unsur atma atau jiwa. Nah, ada 4 unsur ditambah atma 1, maka jadilah satu kehidupan. Bapak Ibu sekalian, makanya di sini banyaklah kita melihat dan teliti. Pada saat ini kita harus mawas diri, kita banyak baca parita, kita banyak bermeditasi, dan jangan lupa kita juga harus banyak berdana. Ketika seperti ada di tim saya di Prasada Jinara kita, mereka mengadakan pembagian nasi bungkus karena para orang-orang yang mungkin susah mencari uang pada saat ini, ya, ojol mungkin mereka dapat pendapatannya juga turun. Ya, kekhawatiran bukan saja pada mereka, tapi pada kita termasuk saya. Kekhawatiran saya mungkin adalah bagaimana ke depannya ekonomi dunia ini.
Jadi kita harus berpikir secara global, bukan berpikir secara yang satu sisi aja. Kebanyakan orang hanya berpikir, saya kok nanti jadi susah nih, bagaimana? Bukan itu. Bukan saya nanti menjadi susah. Tetapi saya harus berpikir bagaimana ke depannya kita ini bisa survive setelah wabah virus ini hilang. Nah, jadi di sanalah kita harus berpikiran jernih. Kita harus tenang. Kita jangan bikin kekacauan. Jangan bikin ribut di rumah. Wah, sekarang banyak ibu-ibu yang pusing anak di rumah. Nah, suami enak-enakan santai misalnya. Ya, tapi betul juga ada suami yang membantu istrinya. Ya. Pakai logika, semua harus pakai logika. Saya sekarang posisi di Jakarta. Sabtu minggu lalu mau pulang ke Bandung. Tapi istri saya melarang. Nah, melarang kenapa? Tadinya saya pikir hanya saya seorang diri dan kereta kosong. Saya bilang sama istri saya, nggak apa-apalah saya pulang. Tapi istri saya berbicara secara logika. Coba pikir, apakah kamu tahu kemarin yang duduk di bangku kamu itu tidak kena virus corona? Nah, kamu pulang, kamu membawa penyakit, bawa virus. Setelah itu kamu pergi lagi, meninggalkan virus ini. Nah, jadi saya hanya berpikir, oh iya, benar juga. Bahwa itu. Nah, itu adalah duka yang kita bisa hindari. Jadi bukan duka itu juga kita harus terima, tetapi duka itu juga kita bisa hindari. Ya, seperti itu, berpikir secara logika. Kalau kita tidak berpikir jernih, kita dengan egois, pokoknya saya mau pulang, saya kangen sama anak istri, misalnya. Tapi kita tidak mikir akibatnya. Setelah itu kita tinggalkan, ternyata baju yang kita pakai itu ada membawa virus. Ya, jadi inilah satu hukum kesunyataan. Kalau kita sakit di Indonesia, wah kabur deh ke Amerika. Ternyata virus ini juga ada di Amerika. Atau orang dengan merasa sombongnya, wah saya tidak akan kena penyakit ini. Nah, tetapi tubuh kita ini tidak seperti barang atau benda mati. Karena kita tidak tahu. Ya. Casing sepertinya kuat, tapi dalamnya kita nggak tahu. Nah, seperti handphone, kalau sudah rusak casingnya kan tinggal ganti, cakep lagi. Tapi kalau dalamnya onderdilnya sudah tua, sudah lemah, walaupun casingnya baru, tetap saja nah, seperti ini. Ini tidak bisa dihindarkan oleh kita. Tapi kita jangan menantang. Jangan menantang bahwa saya kuat. Saya akan terhindar dari penyakit. Tidak. Tapi lebih baik kita membacakan doa meta. Ya, bahwa semoga saya terbebas dari penderitaan. Semoga saya terbebas dari penyakit-penyakit. Semoga saya hidup berbahagia. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga sesama kami dapat hidup berbahagia. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Nah, jadi itulah bedanya. Ajaran Buddha dalam parita-paritanya selalu mementingkan semua makhluk, bukan diri kita sendiri. Ya, bukan diri kita sendiri yang dipentingkan, semoga saya sehat terus. Tidak. Kita harus berbagi. Ya. Adanya
pelimpahan jasa seperti itu. Apa yang telah kita lakukan? Kita melimpahkan jasa yang kita telah lakukan untuk keluarga kita yang sudah tidak ada. Yang mana kita tidak tahu, nggak masalah. Anggap saja ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita yang sekarang ada berkumpul bersama-sama kita. Kok buat apa kita doakan, kita pelimpahan jasa kepada leluhur? Nah, karena di atas ayah kita, di atas ibu kita itu ada kakek nenek. Kakek nenek masih ada. Ada yang namanya maco, kongco. Nah, jadi itu suatu bukti bahwa kita ini hidup bukan karena sekonyong-konyong dari orang tua kita sekarang ini kita lahir. Tetapi orang tua kita pun juga dilahirkan dari orang tua, dari ibunya. Ya, semua proses kehidupan. Nah, jadi kita jangan takut bahwa ini adalah duka. Tetapi bukan berarti kita menentang bahwa duka itu kita lawan. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, dengan kemajuan zaman ini pun hebatnya manusia bisa menciptakan fasilitas seperti ini. Sehingga kita sebagai umat Buddha tidak akan kehilangan pengetahuan. Semua bisa saling komunikasi. Semua bisa saling melihat dengan adanya Skype, video call, messenger call, ya, FB video, gitu kan. Nah, semua sudah dekat misalnya. Kalau dulu ya, kita surat-suratan, kirim telegram, harus pergi ke kantor pos, kirim telegram. Nah, demikian juga kalau ada kebutuhan uang keluarga di daerah lain, kita harus datang ke kantor pos kirim, yang waktunya seminggu 2 minggu baru diterima. Tapi sekarang dengan adanya mesin ATM, adanya dengan M-Banking, kita bisa langsung pindahkan dana kita. Nah, itu adalah ciptaan manusia, bukan hukum alam. Dia dapat rusak karena dia diciptakan. Nah, kita saja yang diciptakan sebagai manusia karena terdiri dari perpaduan unsur, maka tidak kekal juga adanya. Makanya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, kebajikan. Kebajikan inilah yang akan memberikan kepada kita sesuatu yang bahagia. Marilah kita berdana membantu teman-teman ojol melalui sarana, ya, misalnya dari, kalau saya itu dari keluarga Budayana Indonesia, ada orang yang bisa, saya nggak bisa, nggak berani misalnya, tapi ada teman lain, tapi kita bantu support dari yang lain, jalur yang lain, artinya kita support dana, walaupun kecil, tapi itu berarti. Kenapa saya bilang berarti? Dulu saya pernah tahun 80-an pergi mencari barang di Glodok. Karena zaman dulu tidak ada ATM semudah seperti sekarang. Semua adalah bayar dengan tunai. Nah, kebetulan uang saya baru kepake untuk bayar parkir yang nilainya cuma 1.000 perak. Ketika saya mau beli barang, harganya itu kurang 1.000 perak. Dan pedagangnya tidak mau ngerti. 1.000 perak dia tidak kurangi. Ya, kenapa? Nah, berarti itu adalah bukan jodoh kita, barang itu yang kita akan beli. Ya. Nah, karena apa? Kok kita bisa terhambat gara-gara uang 1.000 perak? Ya, karena kurangnya
kita berdana, mungkin pada waktu itu saya kurang berdana, sehingga saya tidak dibantu, diskon cuma 1.000 perak. Atau mungkin pada saat itu 1.000 perak besar sekali nilainya. Saya juga lupa tahun 80-an. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus ingat bahwa kemudahan hidup kita banyak melakukan kebaikan. Kita jangan takut bahwa duka akan menghampiri kita. Anicca akan menghampiri kita. Anatta akan terjadi dengan diri kita. Tidak perlu takut. Karena semua proses alam. Seperti ada yang bicara bahwa kiamat sudah dekat. Dari tahun 2000-an kalau nggak salah. Sudah ada isu ini bahwa dunia akan kiamat. Nah, Anda tahu dunia akan kiamat itu ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dunia kiamat adalah panas yang berkepanjangan. Tidak ada hujan. Tumbuh-tumbuhan kering. Air kering. Air laut pun lama-lama kering dan kita bisa melihat dasarnya. Nah, itulah ciri-cirinya. Kalau sudah kering semuanya, maka bumi ini menjadi panas. Ketika dia panas, maka dia akan meledak. Kita tidak akan bisa lari dari kenyataan ini. Kita harus menerima. Cuma bagaimana caranya? Kita jangan dirundung ketakutan. Kita duduk bermeditasi. Anda bayangkan, kalau Anda haus, Anda berteriak-teriak, apa yang akan terjadi? Tentunya akan tambah haus. Ya kan? Nah, tapi kalau kita duduk dengan tenang, kita berjalan dengan tenang, maka kita tidak akan merasakan kehausan itu. Nah, itulah karena ketenangan batin, ketenangan hidup, sehingga kita tidak akan merasakan kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nyatakan ajaran Buddha. Nah, satu lagi, bahwa selain anicca, dukkha, dan anatta, bahwa hidup ini adalah saling bergantungan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Banyak orang menganggap bahwa dirinya hebat, pintar. Tetapi dia lupa kalau dia itu tidak bisa hidup sendirian. Bagaimana nyatanya kalau dia hidup tidak bisa sendirian? Kalau dia pintar, dia menciptakan sesuatu barang. Barang itu perlu bahan. Nah, bahan dari mana harus dibeli? Dari siapa? Dari orang lain. Nah, kalau dia tidak mau mengenal orang lain, maka dia tidak akan jadi walaupun sepintar apapun. Tetapi umumnya manusia merasa sombong, merasa hebat. Padahal hebatnya dia, pengetahuan dia hanya satu. Yang dia tahu, di luar itu dia hanya mendengar kata orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jadi hidup ini saling bergantungan. Pemerintah Indonesia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan luar negeri. Amerika, negara adik kuasa, apakah dia bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Memang dia bisa mengatur, tetapi dia tidak bisa hidup sendiri negaranya tanpa kita semua. Ya.
Maka banyak orang yang terlalu fanatik bahwa agama kita yang paling benar, yang paling baik. Tidak juga. Ya, karena kita harus melihat sekeliling kita, apakah benar agama kita sudah baik. Tetapi yang penting adalah ajaran agama kita sudah benar, bahwa hidup ini tidak kekal, hidup ini tidak menyenangkan, hidup ini kosong tanpa inti yang kekal, dan semua hidup ini saling bergantungan satu sama lain. Ada guru dan dinamakan guru karena ada murid. Kalau tidak ada murid, maka dia bukan guru. Ada murid karena ada guru. Itulah bukti dari saling ketergantungan. Seorang wanita dikatakan adalah dia seorang ibu kalau dia sudah punya anak. Kalau dia belum punya anak, dia bukan seorang ibu. Nah, demikian juga dalam satu keluarga. Ada kepala keluarga. Kalau tidak ada istri, namanya bukan kepala keluarga. Ya, diri kita sendiri. Memang kalau menurut data kependudukan, memang apa yang paling atas itu adalah kepala keluarga, betul. Tetapi kepala keluarga di sini adalah seorang suami dengan istri sebagai ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Nah, suami di situ biasanya disebut sebagai kepala keluarga. Nah, itu ketergantungan, saling tergantungan, hukum yang saling bergantungan. Tidak ada istri, maka kita laki-laki tidak disebut suami. Demikian juga istri, tidak ada laki-laki yang menikah dengannya, maka dia bukanlah seorang istri. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kita hidup dalam keadaan yang dirundung kekhawatiran karena virus corona, karena pikiran yang kemarin itu dikatakan oleh Ibu Nancy Marduli, kekuatan pikiran. Pikiran bisa bikin orang sakit kalau kita khawatir, padahal kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Nah, orang tidak bisa menerima duka. Nah, misalnya sama waktu 2 minggu lalu itu sama Bapak Erwin Yap, seorang wanita yang cantik, karena kita baru kenal dia cantik. Dia mencari suami yang ganteng, begitu, dengan kriteria yang wah sempurna banget. Apakah kecantikan dia itu adalah natural, asli dari lahir? Nah, kita tidak tahu. Seperti contoh, waktu ada seorang guru bercerita kepada saya, orang tua murid cantik sekali. Dia selalu nganter anaknya sekolah, tapi guru-guru bingung. Kenapa wajah anaknya tidak sama, tidak mirip, tidak cantik? Karena kebetulan anak perempuan. Oh, mungkin seperti bapaknya. Bapaknya tidak ganteng, jelek. Akhirnya satu saat anak itu dijemput oleh ayahnya. Kita melihat ayahnya ganteng. Nah, jadi dari mana kejelekan anaknya ini? Anak lahir adalah hasil dari bibit kita sendiri. Kalau kita jelek, mana mungkin anak kita bisa cantik. Makanya jangan cantik dibuat itu di luar, tetapi kita harus cantik itu di dalam, inner beauty kalau kata Tukul bilang. Nah, jadi
Bagaimana menampakkan ras cantik dari dalam tubuh kita? Adalah kita mawas diri, bermeditasi, berdana, membaca banyak parita, ya. Nah, kemudian banyak berbagi, senyum. Nah, berbagi senyum kenapa? Nah, karena kalau kita berbagi senyum, orang lain akan merasa bahagia dengan senyum kita itu. Contoh, saya pernah dicemoohkan oleh teman-teman ketika pergi. Waktu itu saya di Bandung. Ada seorang ibu jualan di pinggir jalan. Panas. Posisi dagang salah di letter S. Sehingga tidak ada yang bisa beli, berhenti. Rujak memang dijual. Nah, ketika saya lewat dalam keadaan macet, saya hanya memberikan senyum kepadanya. Wah, si ibu itu terlihat wajahnya bahagia diajak senyum. Nah, itulah memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan hanya memberikan senyum, karena kita tidak bisa membeli barang dagangannya karena posisi yang tidak strategis untuk kita berhenti. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.